Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Sauri dengan NIM 201011400288, kelas TPLP 004, Prodi Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk kelulusan mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Intan Kumalasari. Di sini saya akan membahas materi tentang unauthorized access atau akses yang tidak sah. Unauthorized access adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan hacker atau melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Sebagai contoh kasus, saya akan membahas kasus peretasan situs tiket.com pada server maskapai PT Citylink. Pada Jakarta, tanggal 28 Oktober 2017, situs tiket.com menjadi korban peretasan yang mengakibatkan gangguan pada server maskapai PT Citylink Indonesia. Insiden peretasan ini terjadi pada periode 11 hingga 27 Oktober 2017. Kelompok peretas atau hacker berusia remaja pimpinan Haikal alias SH umur 19 tahun berhasil membobol akun situs jual beli tiket online di tiket.com di server Citylink. Brigjen Pol Rikwanto Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menerangkan kasus ini terungkap setelah pihak tiket.com PT Global Network melaporkan adanya pembobolan situs jual beli online-nya ke Bareskrim Polri pada 11 November 2016. Pelaku peretasan akun situs beli tiket online tiket.com pada server maskapai PT Citylink Indonesia pada 11 hingga 27 Oktober 2016. Akibatnya tiket.com mengalami kerugian sebesar 4,1 miliar dan Citylink rugi sekitar 2 miliar. Menurut Rikwanto, dari hasil pemeriksaan, rupanya sindikat peretasan pimpinan SH ini menjual tiket yang dicurinya dari tiket.com dengan potongan harga atau diskon 30% sampai 40%. Mereka meraup keuntungan sekitar 1 miliar rupiah. 3 anggota sindikat peretas remaja ini ditangkap petugas di Bareskrim Polri di sebuah rumah di Jalan Siaga Dalam, Gang Kemuning nomor 12, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan pada Selasa 28 Maret 2017. Ketiganya adalah berinisial MKU 19 tahun, AI 19 tahun, dan NTM 27 tahun. Dari hasil pemeriksaan MKU berperan menawarkan penjualan tiket pesawat dengan akun Facebook Hairul Joy. Ini mempunyai akun username dan password untuk masuk ke server Citylink yang didapat dengan cara meretas situs tiket.com bersama tersangka SH. Ia bertugas menginput data permintaan tiket pesawat Citylink dari pembeli ke aplikasi penjual tiket online Citylink yang sudah dibuka oleh MKU. Setelah kode booking tiket pesawat didapat, kode booking tersebut dikirimkan ke pembeli. Dan NTM berperan mencari pembeli tiket pesawat Citylink dengan akun Facebook nocase.doset-kasir. Setelah calon pembeli tiket didapat, data order pembelian dikirimkan kepada AI. Selanjutnya, AI melaksanakan tugasnya sebagai penginput data ke aplikasi jual tiket online Citylink dan mengirimkan kode booking tiket pesawat yang didapat ke pembeli. Adapun Haikal alias SH yang menjadi pelaku peretas dan otak utama pembobolan situs tiket.com tidak ada di tempat pada saat penangkapan. Dalam aksinya, SH melakukan peretasan di sebuah tempat di Jakarta. Setelah situs tiket.com berhasil diretas, SH menyerahkan akun dan password situs pemesanan tiket online kepada MKU. Bisa dikatakan bos mereka adalah SH yang membuka situs-situs dan mereka bertiga yang meneruskan. Kalau berhasil, hasilnya dibagi dua, jelas Rikwanto.
Kasus peretasan yang menimpa Tiket.com ini adalah kejahatan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi internet. Maka bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan tindak pidana peretasan tersebut, pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pembobolan situs Tiket.com dalam hal pertanggungjawaban hukum bahwa 4 pelaku ataupun tersangka yang melakukan peretasan atau pembobolan tersebut wajib mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Maka dari itu, berdasarkan ancaman hukuman yang akan mereka terima telah memenuhi unsur yang terdapat di dalam pasal 45 ayat 1, ayat 2 dan 3, pasal 30 ayat 1, 2 dan 3, dan atau pasal 51 ayat 1 dan 2, pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penguatan sistem keamanan meningkatkan sistem keamanan mereka dengan mengimplementasikan teknologi keamanan yang lebih canggih, termasuk firewall yang kuat, enkripsi data end-to-end, dan sistem deteksi instruksi yang efektif. Selain itu, pihak Tiket.com juga bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN untuk mendapatkan informasi terbaru tentang ancaman cyber dan mendapatkan bantuan dalam mengatasi serangan yang terjadi. Kesimpulannya, menurut saya kasus peretasan situs Tiket.com yang mengakibatkan gangguan pada server maskapai PT Citilink Indonesia merupakan contoh nyata dari resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam era digital. Peretasan ini menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan bagi perusahaan yang beroperasi di bidang online. Tiket.com perlu meningkatkan teknologi keamanan mereka, termasuk penggunaan firewall yang kuat, enkripsi data end-to-end, dan sistem deteksi intrusi yang efektif. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak tentang betapa krusialnya keamanan digital dalam melindungi informasi dan transaksi online dari ancaman peretasan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.